karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kegiatan belajar kita dengan kitab tauhid. Karena kitab tauhid yang kita pakai pada saat ini kitab Sa'adah fi Tauhidil Ilahiyah. Perhatikan baik-baik. Mengapa harus perlu kita belajar tauhid? Karena tauhid ini awal wajibun alal insan ma'rifatullahi bil-i'tiqad. Awal wajibun alal insani ma'rifatullahi al-i'tiqad. Awal wajib yang harus pertama kali dipelajari oleh seorang santri ataupun orang mukmin, orang Islam, maka yaitu ketauhidan kepada Allah. Awal wajibun alal insan ma'rifatullahi al-i'tiqad. Ya, memakrifatkan Allah, mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu, ya. Dengan ilmu, pengenalan itu dengan ilmu. Perhatikan. Kita bahas di sini yang pertama babul awal, bab yang pertama. Apa bab yang pertama? Fil iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan aku bisa dibuka bukunya mana yang kiranya nanti perlu tulis. Al-iman billah, iman kepada Allah. Apa maknanya? Ya. Wa huwal i'tiqadu bi annahu yajibu lahu ta'ala sifatul kamal. Berkeyakinan pada diri kita, pada hati kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat yang sempurna. Paham gak ini? Ya, anak-anakku paham, yang putri paham. Ini yang kurang saat ini. Ya. Ini yang keimanan yang seperti ini, semoga kita bisa amalkan. Ya. Termasuk kejadian di Palestina itu. Ya. Oh, kan kata orang Palestina ini apa kalau bahasa kita dibilang sama orang-orang yang tidak cinta dengan Palestina, apa katanya? Orang Palestina ini mengapa tidak pergi saja? Mengapa tidak pergi ke negara lain saja? Mengapa A, mengapa B, mengapa begitu? Mengapa? Banyak pertanyaan. Bahkan kalau orang-orang non Islam mengatakan, Allah mereka, Tuhan mereka tidak mau membantu mereka, Tuhan mereka lemah, Tuhan mereka kalah sama Israel, katanya. Ada orang-orang seperti itu, anak. Ya. Makanya perlu kita tanamkan sifat keimanan, ya. Iman yang tinggi. Dengan apa? Dengan ilmu. Tidak kakut berbanding-banding. Ini berbanding-banding. Ilmu tauhid ini bukan ilmu kejawen, tetapi ilmu mengesahkan Allah dengan ilmu bil ilmi,
Ya, ilmu mengesahkan Allah bil ilmi. Ilmu siapa? Ilmu para ulama. Cara kita dengan belajar ilmu kebatinan, ilmu kejawen, ya, yang tidak menggunakan ilmu para ulama. Sehingga yang akhirnya apa? Tamat sembahyang. Ya. Namatan sembahyang. Mudah sampai level ke-12. Kalau sudah sampai dia tingkatan ke-12, ya ada satu ilmu yang pernah bukan sama orangnya. Katanya kalau sudah sampai tingkatan ilmunya atau pengajiannya sampai tingkat ke-12, ya ke-12, engkau milih sembahyang. Wah tamat sembahyang, ya. Udah berkeyakinan Tuhan itu ya, menyatu dengan dirinya. Menyatu dengan sehingga dia tidak sholat, meninggalkan sholat. Ini ilmu apa? Ilmu tauhid apa? Ya? Ilmu tauhid duit bagi-bagian timur duit ya. Ya Allah, kita temukan akan di sembahyang amat. Oh, mungkin ilmu fakih loke, ilmu ampas, ilmu loke. Mengeraus kalau dia ngobrol itu sampai dari maghrib sampai subuh dia ngobrol. Dia sampai subuh. Terus setelah dari pagi ngobrol lagi katanya. Kalau dia membahas keesaan Allah 3 hari 3 malam, tidak tidur, tapi tinggalkan sholat. Ada bagian doa, abang nggak sebutkan tempatnya ya. Cara kita berkeyakinan kadu kitab, pakai kitab yang benar, pakai kitab. Ya. Kalaupun tidak pakai kitab, berguru kepada yang orang ahli agama, ahli syariat, ya. Orang yang diakui ilmunya, ahli sunnah wal jamaahnya diakui. Hati-hati ada yang kita berguru, jangan suka berguru kepada orang-orang yang belajar kebatilan sampai tinggalkan sholat. Kita harus berkeyakinan pada jiwa kita bahwa Allah itu memiliki sifat sempurna tanpa cacat. Wa yastahilu alaihi jami'u sifatin nuqsan, dan mustahil bagi Allah itu memiliki sifat kekurangan. Mustahil bagi Allah. Tanamkan pada diri kita anakku bahwa Allah itu maha sempurna, maha segala-galanya. Udah minta sama Allah saja. Minta susah kita minta sama Allah. Sulit pelajaran ya Rabbi, wahai Allah. Sulit pelajaran. Minta sama Allah. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keyakinan yang kedua. Ya. Keyakinan yang kedua, wa yajuzu alaihi fi'lul mumkinat au tarkuha. Kemudian boleh bagi Allah. Apa itu yang boleh bagi Allah? Fi'lul mumkinat, mengerjakan sesuatu yang mungkin ataupun meninggalkan sesuatu yang mungkin. Boleh bagi Allah. Ya. Mengerjakan sesuatu yang mungkin ataupun meninggalkan sesuatu yang mungkin. Contoh. Mana ya contohnya? Ya. Misalnya contohnya batu, misalnya unta melahirkan unta. Mungkin enggak? Unta melahirkan unta? Mungkin. Sekarang batu melahirkan unta, mungkin atau enggak? Enggak mungkin, tapi terjadi di masa siapa? Nabi siapa terjadi? Yang batu melahirkan unta. Di Nabi siapa? Nabi Soleh. Nabi Soleh. Apa kata umatnya?
Hei soleh, saya akan masuk ke agamamu kalau bisa batu ini melahirkan unta. Makanya unta Nabi Soleh. Maka Nabi Soleh minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, sehingga dengan kekuasaan Allah, ya, dengan kebesaran Allah, ya, dengan kemuliaan, dengan itu kan mujizatnya, ya, mujizatnya Nabi Soleh, sehingga Allah berkehendak bahwa batu itu bisa melahirkan unta. Ini mujizatnya Nabi Soleh. Mungkinkah? Mungkin boleh bagi Allah? Boleh. Itu namanya sifat apa? Sifat jaiz bagi Allah. Kalau sifat wajib, berapa sifat wajib bagi Allah? 20. Mustahil bagi Allah juga 20. Karena lawanan sifat mustahil, ya, misalnya kekal, lawannya hancur. Nah, itu 20 juga. Tetapi ada sifat yang yajuz, yang jaiz bagi Allah. Makanya dia tak kamu heran, dia tak kamu bengak. Ya. Dia tak kamu heran, dia tak kamu bengak. Apa namanya model manusia ini? Padahal dengan Tuhan jari ulama, dengan Tuhan jari dengan alim, dengan Tuhan jari pimpinan pondok pesantren, dengan Tuhan dia tak kamu bengak. Karena ada sifat Allah, ya, ada sifat Allah yang wajib kita yakini, yaitu sifat jaiz bagi Allah. Apa itu sifat jaiz bagi Allah? Mengerjakan sesuatu yang mungkin, kemudian meninggalkan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang mungkin, ataupun mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin, ataupun meninggalkan sesuatu yang mungkin. Paham? Mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin, ya, kemudian meninggalkan sesuatu yang mungkin. Ini misalnya ada orang yang ulama, ya, orang alim, punya pondok pesantren besar, pengaruhnya besar, dia orang ulama yang disegani, ya, tetapi anaknya begini begitu misalnya, ya. Jangan heran. Kenapa? Kehendak Allah. Sudah, jangan heran. Dia kalau bengak. Paham? Arak misal, dengar nih. Arak misal aman. Aman kembali bin malik, bin pemabuk, bin penzina, macam gawe, ya. Sifat selaku dosa sing gawe, lagu tiba-tiba anak menjadi ulama, ya. Mungkin gak bagi Allah? Mungkin. Bagi Allah mungkin, ya, paham? Tetapi bagi manusia mungkin menurut pikiran kita tidak mungkin. Yang seharusnya kalau orang tuanya jadi ulama, anaknya jadi ulama. Kalau orang tuanya menjadi maling, ya, penzina, pemabuk, pencopet, ya seharusnya anaknya juga jadi begitu, ya. Tapi Allah berkehendak atas sesuatu yang walaupun menurut kita tidak mungkin, bagi Allah itu mungkin. Paham? Makanya jangan heran anak pendeta kamu bingung bengak, ya. Karena ada sifat Allah, yaitu yang harus kita percayai, yaitu fi'lu mumkinat au tarkuha. Meninggalkan sesuatu yang mungkin atau mengerjakan sesuatu yang mungkin itu yajuz bagi Allah. Makanya perlu kita apa? Di situ terpakai apa? Doa. Masyhur misal, ya, atau nizar misal, ya, ataupun ini kiki misal, di mana amat dari amat kampung, ya. Dia jadi tuan guru, dia jadi dengan alim, dia jadi dengan hebat, lalu belajar, ya, belajar. Allah jadikan dia jadi ulama. Siapa tahu, ya, jadi mufti dia, ya. Jadi imam Masjidil Haram. Mungkin bagi Allah itu mungkin. Di mana amat kampung, kan yang kemarin itu ada kan yang viral, orang tua dari mana itu, yang dari Jawa itu, ya, jadi imam masjid di Mekah itu, ya. Siapa namanya? Masih kecil, ya. Orang tuanya enggak jadi ini, tetapi Allah berkehendak memungkinkan dia sehingga dia menjadi imam di sana, ya.
Ada itu siapa namanya? Bukan di Masjidil Haram tapi imam di Mekah, pakai masjid di Mekah. Ya, mungkin bagi Allah itu mungkin nggak? Mungkin. Ya. Makanya dia kanggo bingung bangga. Di mana anak mali, di mana amat mali, di sini pemabuk, penjudi, anak menjadi tuan guru dia kanggo bangga. Dia tidak salah anak dengan ya. Dia tidak salah karena ada sifat Allah. Wa yajuzu alaihi fi'lul mumkinat atau tarkuha. Mudah belajar tauhid anak kamu bangga. Ini perlu belajar tauhid, perlu belajar sa'adah. Di tauhid itulah belajar dia bingung bangga. Ya. Ini ada luar biasa. Ini ada heran. Ya. Bahasa itu heran. Kami di sini heran betul. Apa ya Allah bin Malik berjoget sendiri isi dah berbuat bilang malam mabuk ya kok anak menjadi bersih ya Allah bermula dengan Mekah dia ada bangga di Chicago bangga karena ada sifat Allah yang mungkin bagi Allah yang tidak mungkin bagi kita ya bagi Allah itu mungkin. Pada kaca apa gempa, pada kaca gempa dan dia bingung banget, dia bingung banget. Apa ya? Lombok doang kena gempa, Bali je, mereka dengan macam-macam segala di Bali, di Kuta, di apa, dia gempa-gempa, dia kagak bingung banget. Karena bagi Allah itu semuanya mungkin. Dia tahu bisa arah apa batu umpama ya. Di antara kalian, di antara kita ini sulit menerima pelajaran. Sulitnya apa? Sulit. Lalu tiba-tiba ya begitu mahat umpama sadar, rajin belajar, lalu jadi ustazah terkenal. Terkenal ya macam-macam terkenal banyak ceritanya. Ustaz Abdul Somad Ustaz Abdul Somad begitu ya di apa pernah sekolah di sini mondok di sini ya pindah lagi karena begitu tapi Allah berkehendak menjadi orang yang terkenal ya pulang dari masjid Allah perkenankan menjadi manusia hebat ya sudah kita kamu bingung benar. Kan beliau pernah cerita, saya tidak begitu lama mondoknya. Beliau tidak mondok dari kecil mondok sampai menjadi ulama ya enggak. Tapi Allah berkenan menjadi alim ya. Ya. Makanya di situ kita perlu berdoa. Karena yang mampu membolak-balikkan takdir itu adalah Allah. Yang mampu membuat siapa yang buat takdir? Allah. Ya. Siapa yang membuat takdir? Allah. Kemudian kalau kita meminta kepada Allah, Allah berkehendak, Allah balik 90 derajat. Ya, nasib kita jangan heran. Bagi Allah itu namanya sifat yajuz, sifat jaiz bagi Allah. Makanya wa yusamma dzalika imanan ala sabilil ijmal. Dan ini dinamakan iman. Apa tadi? Ini dinamakan iman ala sabilil ijmal. Dengan iman yang jalan ijmali secara umum. Iman secara umum maka yang tadi dijelaskan jelaskan itu iman secara umum. Boleh sudah cukup. Dia kuasai sifat 20, dia kuasai mustahil bagi Allah yang 20, kemudian dia kuasai sifat jaiz bagi Allah, cukup sudah. Yang kadang-kadang orang yang belajar ilmu tarekat, hakikat, makrifat, enggak doa belajarin. Apa ilmu sifat 20. Lagu tinggi simbah ya. Tinggi ya bahas dari ayat sisi ini dan sisi
kitab apa? Tauhid. Tentang kitab apa? Tauhid. Ya. Tentang kitab tasawuf. Tentang kitab apa lagi? Tentang tazkiyatun nafsi, mensucikan hati. Karena harus ya. Iman itu baru bisa kuat, harus dilandaskan dengan ilmu. Harus dilandaskan dengan ilmu. Nah, iman yang tadi itu anakku bil ijmal. Iman apa? Bil ijmal. Boleh cukup dia pelajari misalnya, cukup ya. Andaikan kalian belajar tentang sifat 20 ini. Kemudian kalian perdalami, kalian apa lagi? Tahu makna daripada sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Kemudian kalian tidak pelajari ilmu-ilmu tauhid yang lain. Dia belajar kitab-kitab sebelit lah, ya. Tidak seperti kitab Nasaihud Diniyah, syarah-syarahnya dan lain sebagainya. Dia cara belajar. Cukup dia masalah. Cukup. Seadanya doang pelajari misal dia masalah cukup. Ya, karena selesai kewajiban kita. Kewajiban kita di hadapan Allah untuk mengenalnya cukup. Itu secara ijmal. Tapi bagaimana kalau kita ingin perdalami? Silahkan tambah lebih baik, lebih cukup. Paham atau enggak ini? Paham ya? Paham anakku? Maka ini yang perlu kita perhatikan. Sifat Allah yang jaiz ini yang jarang kita. Sifat Allah yang wajib biasa kita hafalkan. Sifat Allah yang mustahil biasa. Tapi sifat Allah yang jaiz ini lebih-lebih kita amalkan belum kita bisa yakini. Baru batur sekedik ya, sekedik sugi doang di dengan tahu kepe. Baru batur pindah toko, baru batur berdua mobil, berdua motor, para doang dalam malam itu. Baru batur berdua balik sholat, pindah balik, ya, mulai penasaran, ya, mulai kepala batur dendek. Mulai kepada batur tidak baik. Ya Allah, paham atau enggak anak ini? Ini pahami sifat jaiz. Mungkin bagi Allah. Orang yang pintar, hebat, ben gagah, ben jenang, ben kilat, tiba-tiba marajma besok pagi joga ben otomatis menjoga ilmu dia langsung telah. Menjoga dengan bina alim, hebat, gagah. Ya, tiba-tiba besok pagi gila dia, joga. Masya Allah ya. Itu mungkin bagi Allah. Tidak mungkin. Oh, gitu. Apa? Bin alim luar biasa. Oh, dia mungkin joga. Siapa tahu jatuh dari motor, alhamdulillah. Tiba-tiba sarafnya terganggu, dan aja dengan alim. Berarti dia jadi orang alim. Kenapa? Ilmunya hilang, kan miring, ya, kepalanya atau sarafnya terganggu sarafnya. Nah itu perlunya. Makanya aku berdoa. Jangan putus asa. Sekat-sekat pelajaran. Ini putus asa. Kita sudah dengan lebih alim. Iman bodoh-bodoh dengan batur ngaji. Kita nasib. Siapa tahu dia jauh lebih hebat dari kita nanti. Ini kamu puluh-puluh batur. Ini kamu batur. Nah ini pelajaran saja ya buat kita. Ini perlu anak-anakku, perlu kita semua ya, untuk memperdalami ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar bingung bengak, tidak bingung bengak. Udah belajar tauhid tidak bingung bengak, sekali-kali bingung bengak. Ya Allah ya. Nah inilah ada sifat Allah. Makanya kita kagum bingung bengak cerita iblis yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk durjana, sebagai makhluk terhina dina ya. Dia bingung bengak walaupun iblis itu pernah bersujud di hadapan Allah ribuan tahun sebelum manusia diciptakan. Tapi akhirnya dia dikutuk
kayak Allah sebagai makhluk terhina. Dia bingung banget. Kan pernah ditanya, nih dengar, ini satu kisah anak, ya dengar nih, dengar bagus-bagus. Ini kisah yang luar biasa. Pernah apa dengar langsung dari guru apa langsung. Ara sopo, nih dengar nih. Ara sopo wali, guru wali belek, ulama belek, ulama yang luar biasa. Murid wali belek, dua-dua jadi wali. Guru jadi wali, murid edah jadi wali. Bahkan lebih tinggi kewalian muridnya daripada gurunya, karena muridnya ini jauh, ya, dari jauh lebih rajin ibadahnya, zikirnya, wiridnya, ya, daripada gurunya. Lebih tinggi kedudukan kewalian seorang murid daripada guru. Terus apa yang terjadi? Dengar baik-baik. Ini kisah nih. Kisah yang menurut orang tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu mungkin. Dengar. Kemudian karena sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun, seorang murid ini lebih tinggi kewaliannya daripada gurunya. Sehingga murid ini menyeletuk, apa bahasa kita? Berucap. Apa yang diucapkan? Bertanya kepada gurunya. Bertanya kepada gurunya. Apa ucapannya kepada gurunya? Hal waliyu yazni? Hal waliyu yazni? Hanya itu. Ya. Apa maknanya? Wahai guru, apakah seorang wali apakah seorang wali yang tinggi derajatnya, yang tinggi kewaliannya itu yazni, bisa berzina? Apakah seorang yang wali tinggi, karena dia tahu dirinya lebih tinggi daripada kewalian gurunya. Ya. Kalau gurunya misalnya masih sebagai wali abdal, dia sudah lebih tinggi daripada wali abdal itu. Dan karomahnya luar biasa, ya. Sehingga bertanya al-wali yazni, apakah seorang wali itu bisa berzina? Ya. Maka apa gurunya? Ya. Menganggukkan kepala. Beliau menganggukkan kepala. Nah, kaget orang murid, ya. Karena murid ini tidak akan yakin, ya, bahwa seorang wali yang tinggi bisa berzina, karena dia mau tunduk dirinya bahwa tidak akan mungkin. Tapi apa yang terjadi besok, ya, dia besok harinya setelah dia berucap seperti tadi itu, ya, apakah seorang wali itu bisa berzina? Ya. Maka setelah itu besok harinya dia tidak sengaja melihat seorang wanita yang membuat dia terperangah, ya, yang tidak pernah dia lihat seumur hidupnya, ya. Sehingga wanita itu mengajaknya untuk berzina. Sehingga pada saat itu, ya, baru dia tersadarkan, baru dia sadar bahwa perkataan gurunya, ya, dan ucapannya yang tadi itu apa? Yang tadi itu meremehkan, niat meremehkan. Hal wali yazni, apakah wali itu bisa, sehingga jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala derajat walinya. Hancur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hancur ibadahnya yang berpuluh-puluh tahun karena dia berzina. Ya. Terbakar hangus ibadahnya semuanya itu. Dan ini tertera dalam satu kitab, ya, ini termaktub dalam satu kitab, ya, ini termaktub. Maka tentunya, ya, bertobat kembali kepada Allah, ya. Ini mungkin bagi Allah, mungkin.
Begitu juga pernah juga Syekh Hasan Al-Basri ditanya, pernah ditanya dengan bagus-bagus, ya pernah ditanya. Syekh Hasan Al-Basri ada seorang murid, ya, seorang murid yang datang kepada beliau, ya, yang datang kepada beliau. Apa dikatakan? Apa disebutkan? Ya. Seorang bahkan bukan seorang muridnya mungkin ya, tetapi seorang yang pemabuk, tidak pernah ya dosa, tidak pernah ada dosa kecuali dia pernah lakukan. Tidak pernah ada dosa kecuali dia pernah lakukan. Dia nangis, ya, menghadap Syekh Hasan Al-Basri menangis. Apa dibilang? Menangis. Siapa yang menangis tadi? Si pendosa ini. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, ya. Tidak ada dosa kecuali dia pernah lakukan. Sehingga datang. Begitu selesai majelisnya, Syekh Hasan Al-Basri datang di hadapan beliau, bertanya, "Ya Syekh, nah, saya boleh bertanya kepada Anda?" "Boleh." "Anda saudara saya," kata Syekh Hasan Al-Basri. Saya ini pendosa. Saya ini saya ini melakukan semua dosa yang mungkin orang lain tidak pernah lakukan. Sebutkan dosa-dosa besar saya pernah lakukan. Luar biasa ini. Sehingga apa katanya? "Ya Syekh, sekiranya menurut Anda, ya, menurut Anda, bisakah saya menjadi wali seperti Anda? Bisakah saya menjadi ulama seperti Anda? Bisakah saya menjadi orang yang disegani, yang dihormati seperti Anda?" Apa kata Syekh Hasan Al-Basri? "Ya juz, bisa, boleh, dan bahkan lebih dari saya Anda bisa, jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak bisa. Tapi ini jika Anda bertobat, ya, jika Anda bertobat Allah terima, bahkan Allah berkehendak mengangkat Anda menjadi lebih daripada saya." Dijawab dengan Syekh Hasan Al-Basri dengan suara yang luar biasa, ya, dijawab. "Jika Anda bertobat sekarang, Allah akan angkat derajat Anda, Allah sucikan Anda. Kemudian jika Anda menyadari dosa-dosa Anda tinggalkan terus panjang lebar." Sama Syekh Hasan Al-Basri. Si laki-laki ini menangis, ya, karena terharu. Baru satu orang yang mengatakan yang mengatakan seperti itu pada dirinya. Karena semua orang di luar sana mengutuk dia, mencela dia, mencemooh dia, mengutuk dia, ya, bahkan bersumpah kepada Allah bahwa orang ini akan pasti masuk neraka, ya. Karena kenapa? Karena semua dosa dia lakukan, berzina, mencopet, segala-galanya, ya, dia lakukan, ya, dosa-dosa besar dia lakukan, ya, dosa-dosa besar dia lakukan. Sehingga apa yang terjadi? Menangis orang ini, ya. Orang ahli maksiat ini menangis, mau bertobat di hadapan Syekh Hasan Al-Basri. Yang kedua, ya, yang intinya, ya, inti daripada cerita ini yang kedua ini, ya. Apa? Ya, ini kita mau membahas tentang sifat jaiz bagi Allah, yang boleh bagi Allah membolak-balikkan yang orang besar menjadi terhina, orang terhina menjadi orang besar. Hal yang yajuz bagi Allah, ya boleh. Yang pertanyaan yang kedua yang membuat yang ditanyakan oleh si pendosa ini, ya, orang ahli maksiat ini, "Ya Syekh, ya Syekh,
bisakah Allah, apakah Yajuz bagi Allah membuat orang alim hebat disegani, orang yang luar biasa ilmunya, orang yang bahkan mungkin tidak pernah matanya melihat dosa, tidak pernah mungkin melakukan dosa seperti Anda ya Syekh. Bisakah atau bisakah Allah membuat Anda seperti saya? Enggak langsung. Apa yang terjadi? Syekh Hasan Al-Basri tidak mampu menjawab. Tidak mampu menjawab. Kenapa? Dijawab dengan derayan air mata. Menangis Syekh Hasan Al-Basri, senangis-nangisnya. Tadi siapa yang menangis pertama? Si pendosa ini. Menangis. Wah, sampai bahkan disebutkan sampai pingsan 3 kali. Begitu disebutkan bisa, pingsan lagi. Apakah Allah menerima taubat saya? Allah terima, pingsan lagi, terus pingsan, menangis sampai pingsan. Sekarang yang kedua, siapa yang menangis? Syekh Hasan Al-Basri. Karena bagi Allah Yajuz, karena beliau tidak mampu menjawab bilang Yajuz. Bisa saja, walaupun orang yang sampai derajat kutubul aqtab bisa Allah jatuhkan menjadi hina-hina seperti orang ahli maksiat tadi. Yajuz bagi Allah, ya fi'il mungkin, ya. Baik mengerjakan yang mungkin ataupun yang tidak mungkin bagi Allah itu ya Yajuz, boleh saja. Menangis Hasan Al-Basri, bahkan disebutkan beliau juga ikut, beliau yang pingsan. Ya. Tadi yang pingsan si pendosa, sekarang beliau yang pingsan. Bahkan dari situ beliau sampai lama untuk bersujud di hadapan Allah, meminta ampun kepada Allah, kemudian berdoa, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan sampai tubuh beliau kering. Lepas sakit sampai tubuh beliau kurus untuk mengingat satu pertanyaan itu sampai akhir hayat beliau. Bayangkan, ya. Itu yang dimaksud dengan Yajuz, sifat jaiz pada Allah, fi'lun mumkinat, fi'lun mumkinat au ta'ala. Makanya dapat itu sifat sombong, ya. Dan sifat sombong walaupun alim, walaupun kita, walaupun A, B, C, walaupun kita itu bagi Allah Yajuz, menjatuhkan kita, ya. Itu jangankan itu ya, merubah malam jadi siang, siang jadi malam, Allah. Makanya Yajuz bagi Allah. Ya bagi Allah itu ya Yajuz. Nah ini aku pelajaran kita dulu kita saat ini pelajaran inti ya, pelajaran inti yang harus kita yakini pada diri kita, ya. Yang harus kita makanya pada kita berdoa kepada Allah karena ada sifat yang jaiz bagi Allah. Tetap tiba ada suka-suka pengajaran suka ngapa ya, suka ngapa tetap lewat kejar dengan alim, kejar dengan belit, ya belit belak, ya dari buku yang pesantren besar itu, ya walaupun dia secara ketika pendidikan dia bukan orang hebat, ya bukan siapa-siapa, bukan keturunan siapa-siapa, jadi orang yang tadi itu mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di atas, maka sering-seringlah menghadap bawah kata orang, sering-seringlah melihat kerikil, sering-seringlah ya, karena setelah orang yang sudah di atas biasa cepat jatuh, orang yang di atas cepat jatuh, dan orang yang di bawah ya, sering-seringlah dalam kebaikan menengok ke atas, ya. Karena supaya ada ghirah, semangat kita untuk belajar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu pelajaran kita. Nanti kita lanjutkan kembali. Insyaallah semoga bermanfaat.